subscribe. Have a beautiful day. 21, 22, 23, 24, 25, 26. Tepat 26. Oh, halo lagi. Apa tempat ini udah diambil? Agak aneh sih, lihat seseorang menempati tempat ini sendirian. Oh, nggak sesopan terakhir kalinya ya. Untungnya aku nggak perlu izin untuk hal seperti ini. Kita mungkin terpisah secara tempat duduk, tapi kita semua makan bareng di restoran ini. Dan ini kejam banget sih, nyuruh seseorang makan sendirian. Apa itu masuk akal? Jangan pergi. Tolong, tinggal di sini. Tenanglah, peliharaanku. Aku nggak bakal buat keributan kecuali kamu melakukannya. Aku rasa ini berarti pikiranmu udah jernih sejak terakhir kali kita ketemu, ha? Aku kecewa sih. Master Vampir itu yang menang permainan kita kemarin. Aku pikir aku benar. Permainan itu ternyata sangatlah mudah. Benarkah? Oh, itu maluin banget buat aku. Licik banget dia. Mancingin aku untuk kasih pelajaran ke anak mereka yang masih muda. Menggodamu dengan prospek untuk jadi mainanku. Supaya kamu bisa anggap serius masa pelatihanmu. Mungkin dia lebih menyenangkan dari yang aku kira. Aku di sini buat makan malam, tentu aja. Sama kayak kamu. Dan sama kayak kamu, aku juga ada pesan. Gak usah khawatir. Pelayannya akan tahu untuk bawain ke mejamu. Enggak, bukan darah. Apa? Apa mustahil bagiku untuk mau habisin makan malam sama orang lain? Apa kamu bayangin aku kayak pertapa yang terkurung di rumah besar sampai matahari terbenam? Atau sampai aku cukup lapar? Apa itu akan buat kamu rasa lebih aman kalau aku makhluk yang mengurung diri di sarangku sendiri? Yang gak sering mengunjungi tempat yang sama dengan kamu? Yang gak bicara dengan orang lain? Mungkin bahkan dengan orang yang sama dengan kamu? Aku setuju. Vampir mungkin perlu kembali ke rumah untuk tidur pada akhirnya. Dan keluar di bawah sinar matahari itu bukanlah ideal. Tapi tetap aja, keluar itu ada manfaatnya. Minimal sebisa yang kamu mampu. Aku yakin Tuanmu udah kasih tahu kamu semua tentang itu, kalau mereka punya rencana untuk masa depanmu. Tentu aja, aku akan berusaha hati-hati di tempat yang sering ku kunjungi. Kebanyakan pemburu vampir itu khawatir dengan korban manusia kalau mereka berhadapan dengan aku di tempat umum. Tapi beberapa di antara mereka bisa sangat licik. Atau bodoh. Oh, tapi makanan kita udah datang. Oh, apa ini kelihatan kayak hidangan yang lezat. Makasih. Tentu aja ada bawang putih di makananmu. Enggak, tapi kalau itu mentah bulat, aku mungkin harus pergi. Tapi kalau kayak gini, ini masih lumayan. Sorry ngecewain kamu. Kuharap itu bukan satu-satunya alasan kamu pesan ini. Kamu kelihatannya jauh lebih tertarik sama makanan utamaku daripada hidanganmu sendiri, kalau boleh aku bilang. Mau coba nggak sedikit? Lumayan enak loh, supnya. Oh, atau kamu kaget liatin aku makan makanan biasa? Aku memang udah nggak butuhin itu lagi. Tapi ya, aku memang sesekali makan makanan biasa. Ini cuma buat ngingetin aku rasa yang pernah aku suka waktu jadi manusia. Lagian, rasanya menyenangkan untuk makan bersama orang lain. Bahkan, bersama orang yang terus melototin aku. Kayak kamu. Ngomong-ngomong, sebelum kita makan, aku mau bilang, diam. Jangan gerak sedikit pun. Kamu anak konyol. Kamu terus liatin mataku. Kamu harus berhenti buat gitu. Kecuali
kamu mau terus kayak gitu. Ngomong-ngomong, karena kita sedang bahas ini, apa ini pertama kalinya kamu kesini? Aku suka datang ke restoran ini. Tempatnya cukup tenang, cukup santai, nggak terlalu pengap, terus nggak terlalu ramai. Pelayannya juga tahu kapan kamu mau ditinggal sendirian. Tapi aku akui kamu benar. Makanan di sini tuh nggak cukup untuk memuaskan aku. Jadi sesekali aku bawa minuman dari luar. Aku nggak pernah punya masalah duduk di tempat yang nyaman ini. Sepasang orang asing kayak kita, momen intim kayak gini nggak akan pergi sia-sia kan? Aku udah nyicipin lebih dari satu potensial Buddha di meja-meja seperti ini. Dan aku selalu punya waktu yang menyenangkan. Sekarang, tetaplah duduk di sana sayang. Biarin aku mendekat. Aku mau dengar seberapa cepat detak jantungmu. Aku bakal pindahin piring kamu, oke? Liatin itu hilangin selera makanku. Dan itu sayang sekali. Karena kamu terlihat lebih menarik sekarang daripada kemarin. Kamu tahu itu? Aku pikir gak cukup banyak orang yang kasih tahu kamu itu. Ya gimana pun juga, karena kita udah bareng di sini, kenapa enggak? Kenapa enggak nyicipin rasamu sekali lagi? Aku yakin kamu bakal nikmati pengalaman keduamu, sama kayak yang pertama dulu. Kalau enggak, bakal lebih baik. Lah, kok? Astaga, kamu. Oh, aku ngerti sekarang. Aku ngerti. Aku gak nyadarin ini sebelumnya. Kamu benar-benar perhatiin ucapanku kemarin. Kamu seharusnya ngingetin aku kalau kamu pakai benda indah itu di lehermu. Ya, aku yakin Tuhanmu udah bilang itu gak harus salib atau rosario. Artefak dari agama apapun bisa dipakai, asal kamu atau gurumu ngikutin itu. Apa benda menawan ini milik kamu atau Tuhanmu? Meskipun sebenarnya kita bisa melangkah lebih jauh dari itu. Jimat pelindung itu bentuknya bisa apa aja yang kamu percayai. Gak melulu harus tentang agama. Jimat itu hanya perlu sesuatu yang ngirimin pesan ke orang itu. Orang ini dilindungi. Sentuhan makhluk jahat gak diterima. Kedengarannya memang sangat praktis nih. Tapi aduhai, apakah kamu gak tahu iman semacam itu bisa sangat rapuh? Sangat mudah dipatahin. Sangat mudah dilupain. Seberapa kamu merasa aman dengan benda itu sekarang? Kamu gak perlu lihat setegang itu, sayang. Kita berdua datang untuk nikmati malam di ujung minggu yang panjang, kan? Aku gak maksud untuk ngerusakin itu untuk kita. Ya, aku ngomongin sebagian kayak gitu. Soalnya secara fisik, aku gak bisa nyentuh kamu tanpa bakarin diri aku sendiri. Tapi meskipun kayak gitu, aku cuma main-main aja sebelumnya. Sama kayak aku main-main di toko waktu itu. Sebagian besar. Kamu harus ngerti. Aku cukup senang lihat kamu di sini. Itu bukan sesuatu yang aku harapin. Jadi mungkin aku agak terbawa suasana. Tapi ini udah berakhir. Dan aku jamin kamu, aku bisa sopan. Aku bisa ngikutin aturan. Aku harus ngikut aturan. Itu pertanyaan yang bagus. Ya, aturan siapa memang. Ada banyak di luar sana. Aku penasaran yang mana yang berlaku untuk aku. Kamu tahu, aku masih nyimpan payung itu di mobilku. Payung yang sangat bantuin aku selama masa suram tahun ini. Tapi aku udah gak sabar untuk balikin itu lagi ke sana. Untuk balikin payungnya.
kemana dia seharusnya berada. Oh, tapi ini sangat penting. Dan aku mau buat itu. Aku mau ketemu kamu lagi nanti. Dengan kamu, maksudku kalian semua di toko. Tapi maksudku juga kamu, secara spesifik. Aku gak bohong kalau kamu lebih nyegerin dibandingkan pemburu tua yang coba bunuh aku di tempat. Kalau nanti kamu masih pakai itu di lehermu, aku mungkin akan sikap lebih baik dan beli banyak buku. Oh, gak usah khawatir. Aku bakal nemuin caranya. Sekarang, dengerin aku bentar. Pemburu tua yang udah lama kamu kerja untuk dia udah cukup lama jadi masalah buat aku dan kamu. Aku akui, kami agak muak. Tentu aja, aku bukan satu-satunya vampir yang suka ngunjungin kota ini. Menurut kamu, kenapa Tuhan memilih kota ini untuk melakukan pekerjaan dia? Aku cuma salah satu vampir paling ramah yang akan kamu temui. Tapi ya, aku khawatir sayang. Terlepas dari semua candaan itu, kamu akan lebih sering ketemu dengan aku. Lebih banyak dengan kami di masa depan. Aku harap demi kebaikanmu, kamu akan rajin pelajari kalianmu mulai sekarang. Hidup menjadi seorang budak yang tergila-gila itu mudah, kayak yang aku ajarin waktu itu. Tapi hidup jadi pemburu itu sangatlah susah. Bentar, kamu ngapain? Oh, kamu banyak bawa uang receh. Oke lah. Kupikir pertemuan ini udah selesai. Habisin makan malammu. Nikmati malammu. Aku butuh... Sialan. Aduh. 1 sen. 2 sen. 7 sen. 12 sen. 13 sen. 28.